Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multasam Mahamuddin dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Adi selaku dosen pada mata kuliah hari ini. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan membawakan materi yang berjudul Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Negara Republik Indonesia. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan tunggal. Bagian pemerintahan kesatuan ini diterapkan oleh banyak negara yang ada di dunia. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang memegang wewenang tertinggi di dalam segala aspek pemerintah. Menurut Miriam Budiarjo, ciri mutlak yang melekat negara kesatuan ialah: pertama, adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, dan kedua, tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara-negara kesatuan juga dapat dibebani dengan beban yang berat karena pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu yang muncul di daerah, menghadapi masalah yang muncul di daerah harus menunggu instruktur dari pusat terlebih dahulu. Bentuk negara kesatuan juga tidak cocok untuk negara dengan populasi besar, keagamaan budaya yang tinggi, dan wilayah yang terbagi menjadi pulau-pulau. Pemerintah pusat mendelegasikan beberapa kesatuan kepada pemerintah daerah yang menggunakan kekuasaan ini untuk mengatur penduduk di dalam wilayah mereka. Namun, pengaturan penduduk di wilayah perbatasan lebih merupakan perintah dari pemerintah pusat, bukan improvisasi pemerintah daerah sendiri. Adapun sistem negara kesatuan. Negara kesatuan terdapat dalam dua macam sistem pemerintah, antara lain: satu, negara kesatuan sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi merupakan bentuk negara yang dimana pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah, termasuk semua hal yang menyangkut urusan pemerintah daerah yang hanya bersifat pasif dan melaksanakan perintah dari pemerintahan pusat. Sistem sentralisasi banyak menggunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Keuntungan dari negara kesatuan sistem sentralisasi yaitu: satu, terdapat keseragaman hukum di semua wilayah. Kedua, pemerintah mengurus langsung semua urusan sampai ke daerah. Ketiga, tidak membutuhkan biaya besar. Adapun kelemahan dari negara kesatuan sistem sentralisasi yaitu kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Kemudian bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan, dan rakyat akan bersifat
apatis dan tidak mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Peraturan yang dibuat pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun dua, negara kesatuan sistem desentralisasi. Negara kesatuan sistem desentralisasi merupakan bentuk negara di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara memberikan sebagai kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disebut hak otonom. Dalam suatu sistem pemerintah, daerah membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi daerahnya, asal peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Pemerintah pusat juga tidak lagi memegang kekuasaan seluruh urusan pokok saja seperti urusan pemerintah umum, politik, keuangan, dan hubungan luar negeri. Termasuk negara Indonesia yang menerapkan sistem ini. Keuntungan dari negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu: 1. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. 2. Karena peraturan sesuai dengan kondisi dan keadaan daerahnya, maka rakyat dapat berperan secara aktif dalam membangun untuk memajukan daerah. Adapun kelemahan dari negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu tidak adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara, dan sistem ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian ada suatu negara terbentuk karena adanya rakyat atas masyarakat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Negara kesatuan merupakan pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara agar tidak adanya sewenang-wenang, maka aktivitas pemerintah pusat harus diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsesi logis dari statusnya sebagai penyelenggara negara yang berdaulat bahwa unit-unit pemerintah yang dibentuk di bawah pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat. Organisasi yang tidak tunduk dan memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku akan menciptakan tumpang tindih dan konflik dalam pelaksanaan kekuasaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disingkat dengan NKRI merupakan negara kesatuan berbentuk republik desentralisasi. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar lingkup pemerintah yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan: 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi provinsi dan provinsi menjadi kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintah provinsi, daerah, dan kabupaten kota hanya langsung berada di bawah pemerintah pusat sesuai dengan asas pemerintah sendiri dan pemerintah bersama mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan. 3. Pemerintah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih oleh pemilihan umum. Kemudian 4. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing menjadi sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dan dipilih secara demokratis. 5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kemudian yang ke-6, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian yang terakhir 7, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Kemudian ada juga bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Konstitusi Negara Indonesia yang menganut bentuk negara kesatuan, hal ini dapat dipahami dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, telah tercermin bentuk negara Indonesia dari pasal tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang rinci sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang diatur dengan undang-undang. Sebagai kekuasaan pemerintah pusat sangat luas. Bentuk negara kesatuan Indonesia akan melahirkan strategis dalam pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah guna mewujudkan tujuan dari sebagaimana diatur dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakanlah sistem demokrasi dalam dekonsistarasi. Adapun bentuk keterkaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai perwujudan bentuk negara Republik Indonesia ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang ayat 2. Pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian dinyatakan pada pasal 5 juga ditegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pasasila pusat. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi musta'al wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.